selamat datang di video saya. Di video kali ini pembahasannya adalah mengenai rute 4 hari ke Swiss. Swiss adalah negara landlocked di Eropa Tengah yang berbatasan dengan Prancis di bagian barat, lalu di selatan dengan Italia, di sebelah timur dengan Austria dan Liechtenstein, serta di utara dengan Jerman. Swiss disebut negara landlocked karena di negara ini tidak ada lautan, tapi hanya ada danau. Wilayahnya dikelilingi oleh daratan dan pegunungan Alpen. Di mana-mana kita bisa menyaksikan pemandangan pegunungan Alpen. Bahkan kita bisa mendaki pegunungan Alpen dengan cable car, kereta, atau bahkan dengan hiking. Di Swiss kita tidak perlu khawatir kalau hendak mendaki gunung. Walaupun puncak gunung terlihat tinggi, tapi puncak gunung di Swiss mudah didaki. Kalau tidak ingin capek, kita bisa mendaki dengan cable car atau dengan kereta. Sebelum membuat itinerary ke Swiss, kita harus tahu dulu kita mau kemana. Untuk itu, kita harus membuka peta dan melihat kota-kota atau riset daerah-daerah yang ingin kita kunjungi dan sesuai dengan minat kita. Selain mempertimbangkan minat dan kesukaan kita, dalam membuat itinerary kita juga harus mempertimbangkan budget yang kita miliki. Misalkan saja budget untuk naik gunung dengan cable car, tentu saja biayanya beda bila kita hanya keliling-keliling kota saja. Yang ketiga adalah waktu. Dalam membuat itinerary, kita juga harus mempertimbangkan waktu yang kita miliki. Kalau punya waktu terbatas, tentu saja kita harus memprioritaskan tempat-tempat yang memang benar-benar ingin kita kunjungi. Tempat lain yang tidak terlalu prioritas, bisa kita kunjungi di lain waktu. Lalu pertimbangan keempat dalam membuat itinerary adalah tenaga. Kalau memang tenaga terbatas, memang itinerary tidak bisa terlalu padat dan kita harus agak longgar. Karena kalau terlalu padat, kita akan kelelahan dan juga malah percuma sampai di sana, tidak jadi mengeksplor tempat-tempat yang kita sukai, malah beristirahat di hotel. Lalu pertimbangan yang kelima adalah cuaca dan musim. Di Swiss ada 4 musim, yaitu musim dingin, musim semi, musim panas, dan musim gugur. Seperti negara Eropa yang memiliki 4 musim, tentu saja di sana cuacanya dan nuansanya berbeda-beda. Kalau musim panas, biasanya matahari bersinar lebih terik dan juga biasanya malam lebih panjang sehingga lebih banyak terangnya daripada gelap. Jadi matahari itu baru terbenam sekitar jam 9 atau jam 10 malam. Tapi di Swiss, walaupun musim panas sering turun hujan, jadi luangkan waktu lebih longgar agar kalau misalkan cuaca buruk, kita bisa pergi keesokan harinya atau ada waktu pengganti. Berikut ini adalah contoh itinerary saya selama 4 hari 3 malam di Swiss. Jadwal saya cukup padat, tapi untungnya cuaca cukup cerah. Jadi tidak ada itinerary yang batal atau terlewatkan. Saya memulai perjalanan saya ke Swiss dari Milan. Dari Milan saya naik kereta ke Sondrio, lalu dari Sondrio lanjut naik bis ke Tirano untuk naik Bernina Express ke Alpgrum. Lalu dari Alpgrum lanjut ke Chur. Hari pertama kami menginap di Chur, lalu hari kedua kami melanjutkan perjalanan dari Chur ke Stalden. Stalden merupakan kota di pinggiran Zermatt dan saya memilih Stalden karena memang lebih murah daripada di Zermatt. Hari ketiga kami keliling Zermatt dimulai dari Stalden, lalu naik ke Matterhorn Glacier Paradise dan lalu ke Gornergrat. Setelah dari Gornergrat turun lagi ke Zermatt dan kembali lagi ke Stalden. Sebenarnya di Zermatt itu cukup banyak destinasi-destinasi menarik dan kita juga bisa hiking selain naik cable car ke puncak Matterhorn. Kota Zermatt sangat bagus, bersih, rapi, tertib, disiplin, dan di situ kita juga bisa menyaksikan pemandangan Gunung Matterhorn. Di sana kita juga bisa belanja souvenir atau makan dan minum di restoran serta kafe-kafe. Bahkan kalau mau menginap Zermatt, di sana juga ada banyak hotel. Tapi ya memang harganya jauh lebih mahal dibandingkan kalau kita menginap di kota lain yang ada di pinggiran Zermatt. Rute yang saya bikin ini sebenarnya lumayan padat dan tidak ada waktu free atau waktu luang 1 hari atau 2 hari. Semestinya memang saya meluangkan waktu minimal 1 hari agar kalau misalkan rencana batal kita bisa pergi ke esokan harinya. Tapi untungnya cuaca sangat cerah, tidak hujan, cuma mendung saja di sore hari. Jadi saya tidak perlu menggagalkan rencana saya dan saya bisa lanjut naik ke puncak Matterhorn.
Gunung Matterhorn ini memang ikonik sekali di Swiss. Jadi walaupun jauh dan lumayan mahal, tidak rugi kalau kita capek-capek mengunjungi Matterhorn, apalagi kalau kita berhasil naik ke puncaknya. Itu memang benar-benar indah sekali pemandangannya. Swiss tidak hanya menjual pemandangan alamnya yang indah, tapi juga mempersiapkan infrastrukturnya dengan baik agar kita bisa mencapai daerah-daerah yang indah tersebut. Rute hari keempat dari Stalden kami menuju ke Basel. Dan di Basel kami menitip koper, lalu jam 3 sore melanjutkan perjalanan dengan kereta ke Saarbrücken. Berikut ini adalah ringkasan itinerary 4 hari 3 malam di Swiss yang sudah saya jabarkan sebelumnya. Lalu untuk budget selama 4 hari 3 malam di Swiss adalah sekitar 12.738.000 dengan kurs 1 franc Swiss adalah sekitar 16.500 rupiah. Budget tersebut sudah dihitung untuk satu orang. Swiss Travel Pass dibeli untuk 3 hari karena hari pertama masih pakai tiket kereta lamsam. Sekadar informasi, bagi yang ingin membeli buku traveling ke Eropa pasca pandemi, di situ ada negara-negara Eropa seperti Belgia, Belanda, Prancis, Jerman, Swiss, dan Spanyol. Bisa order di Shopee, Tokopedia, atau nomor WhatsApp yang tertera di flyer ini. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Silakan share, like, dan subscribe.